Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Fitria Kasari MSc. Saya merupakan dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi biaya, untuk jenjang program studi S1. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang menjadi pedoman dalam pengajaran, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang proses perhitungan biaya produk, khususnya di perusahaan manufaktur, baik yang menggunakan sistem job order costing maupun proses costing. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai aspek perencanaan dan pengendalian biaya produksi, seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini ialah lulusan diharapkan dapat merancang dan menyusun sistem pengembangan akuntansi biaya bagi sebuah perusahaan secara benar. Dan capaian pembelajaran mata kuliah ini ialah mahasiswa dapat menyusun laporan biaya produksi sesuai alternatif sistem dan metode perhitungan yang digunakan dalam perusahaan dengan tepat. Referensi wajib yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu buku Cost Accounting and Asia Edition tahun 2015 yang disusun oleh Carter, Huang, dan Chow. Kemudian untuk referensi tambahan yaitu akuntansi kos cetakan pertama tahun 2011 yang disusun oleh Ima Denarsa. Selama pandemi, perkuliahan untuk mata kuliah ini berlangsung secara daring atau online melalui platform Zoom dan Hebat e-learning, serta terdapat satu kelas percobaan model hybrid learning. Teknis perkuliahan yang diimplementasikan yaitu setiap mahasiswa diharapkan untuk menyiapkan materi setiap minggunya secara individu melalui penulisan resume terkait topik yang akan didiskusikan. Resume ini bersumber dari buku referensi wajib beserta video pembelajaran yang telah dilampirkan pada laman Hebat e-learning. Mahasiswa juga diberikan beberapa kali kuis terkait materi yang telah dibahas sebelumnya untuk menguji pemahaman mahasiswa. Selain itu, dosen memberikan review singkat terkait topik yang dibahas. Kemudian, inovasi pembelajaran dalam mata kuliah ini ialah melalui pemberian contoh soal atau studi kasus untuk didiskusikan bersama mahasiswa. Kemudian, mahasiswa akan mempresentasikan jawaban atau opini mereka terkait soal atau kasus yang diberikan. Mata kuliah ini memiliki total 16 kali pertemuan, dengan 7 kali pertemuan sebelum UTS, kemudian minggu ke-8 diselenggarakan UTS, dan dilanjutkan dengan 7 kali pertemuan setelah UTS, kemudian ditutup dengan penyelenggaraan UAS di minggu ke-16. Topik yang akan dibahas dalam video pengajaran kali ini ialah topik di minggu ke-11, yaitu pengendalian biaya overhead pabrik. Yang mana mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya pengendalian biaya overhead pabrik, serta dapat membedakan konsep overhead pabrik direncanakan, dibebankan, dan juga yang aktual, serta pembebanan selisih overhead pabrik. Topik ini mengacu pada chapter 11 buku referensi wajib. Sedangkan sistematika pembelajaran untuk topik ini diawali dengan pemberian video pembelajaran pada laman Hebat e-learning untuk disimak mahasiswa, kemudian mahasiswa menyusun resume, dan mahasiswa juga diberi penugasan berupa contoh soal yang nantinya jawaban mereka dipresentasikan dalam Zoom meeting.
Saat Zoom berlangsung, dosen mereview materi secara singkat dilanjut dengan presentasi dan diskusi aktif bersama mahasiswa. Kelas ditutup dengan pengerjaan kuis pada laman Hebat e-learning. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester diselenggarakan secara daring atau online, biasanya berupa soal praktika dan juga soal teori. Sistematika penilaian mata kuliah ini terbagi menjadi 4 proporsi, yaitu pertama, tugas perkuliahan beserta soft skill seperti keaktifan dan kehadiran yang memiliki bobot 10%, kemudian kuis yang memiliki bobot 20%. Kuis ini diadakan minimal 2 kali sebelum UTS dan minimal 2 kali sebelum UAS untuk menguji pemahaman mahasiswa terkait materi yang sudah mahasiswa peroleh. Selanjutnya, UTS memiliki bobot 35% dan yang terakhir UAS juga memiliki bobot 35%. Setelah ini akan saya tampilkan video bagaimana proses pembelajaran secara tatap muka virtual melalui media platform Zoom dengan mahasiswa dan bagaimana proses diskusi dosen dan mahasiswa terkait bahasan mata kuliah akuntansi biaya. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai diskusi kelas hari ini, saya persilakan teman-teman untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing ya. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Nah, jadi bahasan kita adalah terkait biaya overhead pabrik ya. Biaya overhead pabrik yang mana nanti kita di sini akan melihat apa sih perbedaannya biaya overhead pabrik yang dianggarkan atau planned, kemudian yang aktual, yang aktual terjadinya, dan yang terakhir adalah yang applied ya. Nah, seperti teman-teman ketahui ya dari pertemuan pertama untuk mata kuliah akuntansi biaya ini, yang namanya biaya overhead itu adalah semua biaya tidak langsung gitu ya, atau indirect ya. Indirect, jadi di luar direct material dan direct labor, maka semuanya akan masuk ke biaya overhead pabrik atau factory overhead. Nah, overhead pabrik ini sendiri sifatnya atau perilakunya bisa bermacam-macam. Bisa sifatnya fix, bisa sifatnya variabel, ataupun campuran keduanya. Sepertinya teman-teman sudah dapatkan di pertemuan ketiga untuk mata kuliah ini juga. Beberapa karakteristik untuk overhead pabrik. Yang pertama, bisa terjadi secara insidental. Tiba-tiba terjadi, tidak terencana. Nah, di sini ada teman-teman yang bisa kasih contoh nggak? Apa kira-kira contoh overhead pabrik yang terjadinya itu secara insidental? Izin menjawab. Boleh, silakan Mas. Ya mungkin saya dulu, nanti bisa dilanjut sama Raffi ya. Kalau menurut saya ini Bu, mesin yang rusak karena ada banjir. Oke, boleh. Terima kasih. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, katakan aja kerusakan mesin gitu misalnya, tadi kalau misalkan disebabkan oleh banjir. Jadi yang namanya biaya untuk perbaikan, biaya apabila terjadi kecelakaan kerja, itu adalah salah satu contoh FOH yang sifatnya insidental gitu. Kemudian ada juga yang terjadi secara fluktuatif ya. Fluktuatif itu artinya berarti di setiap bulan itu harga nominalnya bisa berubah-ubah. Terakhir ada yang terjadinya secara periodik nih, paling mudah yang biasa teman-teman temui. Apa kira-kira? Permisi Bu, izin menjawab. Boleh, silakan. Mungkin seperti indirect material Bu. Kalau di industri baju mungkin kayak resletingnya Bu. Oke, indirect material, resletingnya ya. Kalau misalkan resletingnya memang harganya stabil gitu ya, jadi dia terjadi secara periodik. Ada contoh lain nggak? Izin menjawab Bu, sebelum mohon maaf saya off-cam karena agak putus-putus. Ini Bu, mungkin bisa biaya seperti kayak listrik gitu Bu. Oke, biaya listrik yang terjadi setiap bulan dan pemakaiannya teratur gitu ya. Selain biaya listrik apa nih? Mungkin gaji satpam pabrik, Bu. Ya, bisa sekali ya, gaji satpam pabrik. Dan yang paling sering adalah kalau teman-teman ingat ada namanya biaya depresiasi ya. Nah, kalau misalkan kita itu menggunakan FOH aktual ya, maka informasi dari biaya produk itu memang sih objektif, tapi nggak tepat waktu. Ya, contohnya apa? Misal
tagihan air ya. Tagihan airnya teman-teman di rumah kalau misalkan nggak pakai sumur ya, misalkan bayar PAM gitu ya, bayar PDAM, itu tagihan air bulan Januari kan baru bisa keluar bulan Februari gitu ya. Nah, nggak kemudian si pabrik ini kalau udah selesai produksi di bulan Januari harus menunggu tagihan di bulan Februarinya datang gitu kan ya. Nah, itulah sebabnya nanti kita akan mengenal yang namanya tarif overhead yang dibebankan di muka. Jadi pembebanan overhead itu nggak menggunakan yang aktual dulu, tapi menggunakan tarif dulu gitu. Karena supaya apa? Supaya tepat waktu. Ini contoh untuk jurnal pembebanannya. Jadi nanti kita akan lihat ya, ada FOH yang dianggarkan, yang budgeted, kemudian yang aktual, kemudian yang dibebankan. Ya, ini konsep dari awal. Kita menggunakan normal costing, yang mana pembebanan direct material itu adalah aktual nominalnya, begitu pula untuk direct labor aktual. Tapi untuk FOH ini, kita tidak menggunakan yang aktual, tapi kita menggunakan predetermined overhead rate itu tadi, tarif overhead yang ditentukan di muka. Tarifnya sendiri sebenarnya ada beberapa metode untuk perhitungannya. Hari ini yang kita bahas adalah yang paling bawah nih, FOH tarif tunggal. Ini masih menggunakan sistem tradisional ya. Nanti kita akan lihat kekurangannya apa sih kalau pakai sistem tradisional gitu. Nah, langkah-langkah dalam penggunaan tarif overhead dibebankan di muka adalah yang pertama kita harus menyusun anggaran overhead pabrik ya. Kita harus tahu pabrik ini kapasitasnya berapa. Kemudian kita juga bisa lihat pengoperasian pabrik selama beberapa tahun terakhir itu seperti apa. Nanti kita akan tetapkan dasar pembebanannya. Dasar pembebanan yang paling relevan dengan fluktuasi biaya overhead itu lebih cocok apa? Menggunakan apa gitu ya. Memilih level aktivitas atau volume, kemudian nanti kita akan hitung tarifnya, predetermined overhead rate, kita akan membebankan FOH-nya, FOH applied, kita akan mengumpulkan FOH aktual dengan tagihan-tagihan termasuk tagihan air yang saya sebut tadi, kemudian kita akan menghitung variannya, maka nanti akan ketemu yang namanya FOH under atau over applied. Oke, yang pertama adalah menyusun anggaran FOH. FOH variabel, FOH tetap dijumlah sehingga mendapatkan FOH budgeted sejumlah 300.000. Kemudian kita pilih ini dasar pembebanannya. Bisa ada unit produk, bisa berdasar jam kerja langsung, bisa berdasar jam mesin, bisa juga berdasar biaya-biaya. Selanjutnya, kita tentukan level aktivitasnya nih. Tentukan level aktivitasnya. Yang pertama kita bisa menggunakan kapasitas teoritis. Tapi teoritis ini sebenarnya yang paling ideal, yang mana nyatanya tuh jarang gitu ya teoritis. Mungkin nggak sih pabrik nggak ada shutdown-nya? Mungkin nggak sih pabrik nggak ada mesin rusaknya? Mungkin, pasti ada hambatannya, baik hambatan internal maupun eksternal. Atau misal, kalau yang kapasitas praktis ini hanya memperhatikan hambatan internal, yang mana padahal hambatan internal ini cuman contohnya hambatan internal adalah dari internal si karyawannya sendiri. Itu pakai kapasitas praktis. Kemudian yang ketiga ada namanya kapasitas normal. Kapasitas normal ini memperhitungkan adanya hambatan internal dan eksternal, ya, internal dan eksternal, sehingga dia tidak cuma memperhatikan internal dari si buruhnya, tapi juga mungkin eksternal dari misal mesinnya ternyata ada yang macet, rusak. Yang terakhir bisa juga berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, ya, yang disebut dengan expected attainable activity. Nah, di sini yang kita pilih level aktivitasnya adalah kapasitas normal, 20.000 jam per tahun untuk jam mesinnya. Nah, kita bisa hitung nih tarif predetermined overhead rate-nya. Tarif overhead ditetapkan di mukanya. Untuk yang FOH variabel 175.000 dibagi 20.000, 8,75 per jam mesin. Untuk yang FOH tetap 6,25 per jam mesin. Mendapatkan total tarif Rp15 per jam mesin. Nah, untuk membebankan FOH-nya, kita menggunakan tarif yang sudah dihitung tadi, Rp15 tadi, dikali dengan jam mesin yang aktual, 18.900 jam mesin, sehingga kita dapat FOH applied sebesar 283.500. Nah, mengumpulkan FOH aktual, ini dari tagihan-tagihan ya, ada listrik, reparasi, dan lain-lain, ternyata jumlahnya 292.000. Ini kira-kira FOH-nya lebih dibebankan atau kurang dibebankan?
Ini namanya under applied atau kurang dibebankan. Kalau kurang dibebankan tidak menguntungkan. Nah, nanti bisa dibebankan sebagai penambah HPP atau COGS. Ya, disposisi terhadap variannya, pilihannya ada dua. Yang pertama bisa dibebankan langsung ke COGS. Biasanya perusahaan memilih ini jika nominalnya tidak material. Ya, tidak material 8.500, dia tambahkan ke COGS. Opsi kedua dibagi secara prorata. Ke barang dalam proses, ke barang jadi, ke kos barang terjual. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ke presentasi jawaban tugasnya teman-teman? Silakan. Oke, kalau gitu kita ke presentasi jawaban tugas ya. Ada 3 kasus gitu ya. Ada yang saya berikan di situ. Ada yang mau volunteer untuk presentasi? Saya tunjuk gak apa-apa. Ada Mas Muhammad Harits, ada nggak? Oke, silakan, boleh Mas. Oke, berarti ini yang nomor... Harits boleh pilih yang mana? Baik Bu, saya milih yang E124 Bu ya. Oke, silakan. Yap, silakan. Oke, jadi di soal diketahui bahwasanya estimasi overhead itu adalah 225 untuk tahun depan, dan juga didestinasikan 25.000 unit yang akan diproduksi. Habis itu material cost-nya ada 500.000, habis itu conversion worker ada 56 labor di 8 jam, dan juga estimasi 75.000 mesin per jam. Nah, sesuai rumus itu ada yang pertama unit of production atau overhead per unit. Jadi kita bagi estimasi overhead pabriknya dibagi dengan estimasi produksi. Jadi 225 dibagi 25.000 unit sama dengan $9. Habis itu yang ada material cost. Nah, itu kita juga bagikan estimasi estimasi overhead-nya dibagi dengan material cost-nya 500, jadi ketemunya dikali 100 jadi 45%. Habis itu ada direct labor hours, itu kita juga dapatkan dari estimasi overhead dibagi juga dengan direct labor hours-nya 56250. Habis itu juga direct labor hour cost. Nah, ini kita juga kita dapatkan dari estimasi overhead. Habis itu dibagi dengan 5625 direct labor hour dikali 8%. Dikali $8 per hour, karena itu uang yang didapatkan $8 per jamnya. Ketemunya 0,50 dikali 100% jadi 50%. Dan yang terakhir ada mesin hour, kita juga dapatkan sama dari estimate overhead 2250 dibagi estimasi dari mesin hour itu 75.000, ketemunya $3. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Haris. Jangan di stop dulu sebentar. Jadi teman-teman, ini adalah contoh perhitungan tarif overhead pabrik yang ditentukan di muka gitu ya. 225.000 itu merupakan estimasi total anggaran overhead-nya. Nah, tergantung kita memilih dasar pembebanannya apa itu perusahaannya. Apakah menggunakan unit yang diproduksi, apakah menggunakan biaya material atau jam tenaga kerja langsung, atau biaya tenaga kerja langsung, atau juga jam mesin. Ya, yang perlu perhatikan di sini adalah perhitungan untuk nomor 4 gitu ya. Direct labor cost, Haris sudah cukup teliti, jadi harus dikalikan antara direct labor hours dengan tarif per jamnya. Ya, tarif per jam labor hours-nya. Sehingga ada perbedaan dengan yang poin 3 ya. Nah, menurut teman-teman nih, bagaimana cara perusahaan menentukan ya pakai dasar pembebanan yang mana sih di antara 5 tarif ini atau di antara 5 dasar pembebanan ini? Gimana tuh kira-kira ya? Kira-kira gimana perusahaan? Karena kan nggak mungkin kalau ini namanya tarif tunggal ya. Kalau yang namanya tarif tunggal itu dia nggak menggunakan lebih dari 1 dasar pembebanan. Jadi dia akan pilih salah satu.
Gimana tuh perusahaan apa namanya pertimbangan perusahaan seperti apa untuk memilih salah satu dari dasar pembebanan yang ada? Contohnya misalnya di sini ada 5 macam gitu ya. Saya izin menjawab, Bu. Boleh, silakan Enrico. Menurut saya perusahaan melihat dari unit of production-nya karena itu sudah merupakan gabungan dari material, direct labor, sama mesin hours seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Enrico. Ada pendapat lain yang nggak sama Enrico? Ada pendapat yang lain, teman-teman? Bagaimana sih cara perusahaan menetapkannya? Setiap perusahaan pasti berbeda ya milihnya ya. Biasanya sih nggak sama. Kita asumsinya gini nih, asumsinya adalah si perusahaan ini sudah beroperasi beberapa periode gitu ya. Jadi perusahaan itu punya dokumentasi fluktuasi anggaran overhead-nya itu lebih dipengaruhi oleh yang mana nih? Apakah ketika produksinya meningkat, overhead-nya juga meningkat? Apakah ketika material cost-nya meningkat, kemudian overhead-nya juga meningkat? Apakah direct labor hours-nya menurun, kemudian overhead-nya ikut menurun? Dan yang lain. Nah, hal itulah yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Biasanya kan dia bisa bikin tren gitu ya, grafik gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi perusahaan pasti akan melihat trennya. Ya, dan setiap perusahaan pasti akan berbeda karena proses bisnis setiap perusahaan juga berbeda. Ya, begitu kira-kira untuk exercise 12.4. Terima kasih untuk Harits. Selanjutnya ya, kurang 2 lagi. Cika, ada Cika? Iya, ada, Bu. Oke, silakan Cika. Boleh mau tadi ada 2 yang belum ya, boleh Cika pilih salah satu. Saya share screen ya, Bu ya. Ya, silakan. Saya pilih yang 12.10 aja ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi kan di sini diketahui actual factory overhead-nya itu 832.000, terus applied factory overhead-nya ada 840.000. Terus jadinya karena actual-nya lebih rendah daripada applied-nya, itu masuknya ke over applied factory overhead itu sebesar 8.000. Oke, over applied berarti artinya apa, teman-teman? Artinya ini Bu, jadi kayak yang udah diperkirakan perusahaan itu lebih gede daripada yang sebenarnya factory overhead sebuah perusahaan itu. Ya, yang sebenarnya terjadi gitu ya. Artinya dia lebih dibebankan untuk overhead-nya. Kalau varian lebih seperti ini biasa perusahaan katakan sebagai yang selisih menguntungkan gitu ya. Artinya apa? Nanti teman-teman bisa catat di jurnal. Catat di jurnalnya untuk mengurangi HPP atau COGS. Jadi nanti kita bisa catat FOH kontrol atau FOH pengendali pada HPP gitu ya, pada COGS. Jadi COGS-nya kalau dikreditkan berarti mengurangi gitu ya. Oke, terima kasih untuk Cika. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman untuk exercise yang ini? Oke, kalau belum ada yang terakhir ya, terima kasih Cika, boleh stop share. Yang terakhir, ada Brian ada? Ada, Bu. Boleh, bisa share screen Brian. Yap, yang tertinggal cuma satu itu ya Brian, silakan. Iya, Bu. Jadi buat yang 12.7, buat pencatatan jurnalnya itu yang pertama ada work in process sama material sebesar 1.450.000. WP-nya di debit dan juga materialnya di kredit. Habis itu ada WIP di debit dan payroll di kredit dengan jumlah 928.000. Habis itu ada FOH control dan juga materials, payroll, etc.
dengan jumlah sebesar 561.600. Habis itu ada WIP sama applied FOH-nya itu ada 551.000. Dan yang terakhir applied FOH kepada FOH control sebesar 551.000. Dan untuk ngitung FOH rate-nya itu estimated FOH dibagi estimated production itu 570.000 dibagi sama 30.000, yaitu totalnya $19 per drills per bore. Dan buat ngitung over atau under applied-nya itu kalau saya pakai T-shape table itu, jadi di debitnya ada 561.600 dan di kreditnya ada 591.000. Kalau dikurangin hasilnya kan 10.600 di debit. Artinya dengan seperti itu artinya FOH-nya under applied. Oke, terima kasih banyak Brian. Jadi yang dikerjakan Brian ini sudah cukup benar ya. Jadi di situ diminta pembebanan materialnya berapa, pembebanan payroll-nya berapa. Itu menggunakan aktual ya. Di case-nya kan sudah dikasih tahu ya, material aktualnya cost per drill-nya berapa, kemudian payroll cost per unitnya juga berapa. Kemudian setelah itu ketemunya under applied ya, karena ternyata yang dibebankan cuma 551.000, padahal aktualnya seharusnya 561.600. Ya, sama seperti di slide yang sudah dijelaskan, bahwa ketika terjadi under applied, maka jika perusahaan merasa varian under applied ini tidak material, maka cukup dibebankan saja ke COGS pembebanannya. Gitu ya. Jadi di sini variasi case-nya adalah ditambahkan dengan adanya direct material dan direct labor yang dicatat ke barang dalam proses gitu. Terima kasih Brian. Nah, teman-teman, untuk ketiga soal ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Nah, pertanyaan terakhir untuk bahasan kali ini, menurut teman-teman nih ya, kalau pertemuan sebelumnya kan kita bahas sistem pengendalian untuk material, kemudian untuk labor, sekarang untuk overhead. Kira-kira kenapa ya overhead ini perlu untuk dikendalikan? Menurut pendapat teman-teman kenapa? Kenapa kok overhead perlu dikendalikan? Ya, boleh silakan berpendapat. Padahal kalau misalkan kita lihat kan, overhead ini kan isinya indirect labor, indirect material, kemudian biaya-biaya lain yang sebenarnya tidak bersentuhan langsung dengan produknya gitu ya. Tapi kenapa kok komponen ini juga cukup krusial untuk dikontrol, untuk dikendalikan? Kenapa menurut teman-teman? Baik Bu, jadi menurut saya factory overhead itu penting untuk dikendalikan karena meskipun tidak langsung bersentuhan dengan produk fisiknya, tapi hal ini mempengaruhi profit seperti itu. Jadi apabila factory overhead tidak dikontrol dengan baik, maka profit yang didapatkan oleh perusahaan itu juga akan semakin kecil gitu. Kalau factory overhead-nya itu tidak terkontrol, dengan kata lain itu semakin besar. Nah, selain itu factory overhead ini juga apabila tidak dikontrol maka akan menyebabkan banyak pemborosan terhadap perusahaan sehingga tidak sesuai dengan filosofi just in time management seperti itu. Oke, terima kasih Enrico. Bisa saya terima jawabannya ya. Jadi tetap aja yang namanya factory overhead itu juga salah satu komponen produksi yang sangat penting. Apalagi semakin ke sini teknologi makin canggih ya. Kalau menggunakan teknologi maka penggunaan untuk direct material dan direct labor malah komponennya tidak begitu besar dibandingkan dengan factory overhead gitu. Ya, yang mana di dalam factory overhead ada di situ ada depreciation, ada insurance, ada tax ya. Semua masuk ke factory overhead yang terkait dengan produksi suatu barang gitu ya. Jadi mau tidak mau kita tetap perlu untuk mengontrol atau mengendalikan yang namanya komponen biaya overhead ini. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri kelas hari ini?
Jadi untuk tarif tunggal ini ya, nanti kita bisa tahu nih kira-kira keuntungan atau kerugiannya jika dibandingkan dengan tarif yang lain seperti apa di bahasan berikutnya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu boleh, silahkan. Baik, jika teman-teman semua sudah bisa memahami materi hari ini, kalau begitu, saya akhiri kelas hari ini. Jangan lupa kerjakan kuisnya ya, yang dibuka aksesnya setelah ini. Minggu depan, pertemuan seperti biasa, silakan cek Hebat e-learning-nya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.